Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Kartisa, NIM 2300240022, nomor urut absen 10, mahasiswi semester 1 Pasca Sarjana IAIN Kerinci, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pemahaman saya terhadap makalah kelompok 7 tentang perilaku individu dalam organisasi pendidikan, perilaku kelompok dalam organisasi pendidikan, serta kepemimpinan super leadership. Dosen pembimbing Bapak Dr. Roli Darsa, MPD, MT. Apa yang dimaksud perilaku individu dalam organisasi pendidikan? Perilaku individu dalam organisasi pendidikan mengacu pada tindakan atau respon yang dilakukan oleh seseorang di lingkungan organisasi tersebut. Adapun faktor utama yang mempengaruhi perilaku individu tersebut ada dua macam. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, seperti kepribadian, motivasi, sikap, nilai, dan norma pribadi, serta pengalaman kerja. Faktor ini berhubungan erat dengan bagaimana individu memandang dan merespon situasi di tempat individu tersebut bekerja. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Faktor eksternal yaitu faktor dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi perilaku individu, termasuk budaya organisasi, struktur organisasi, serta hubungan antar individu dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, analisis perilaku individu juga dapat dilihat dari 3 variabel utama. Yang pertama psikologis, yang kedua fisiologis, yang ketiga lingkungan. Nah, psikologis itu sendiri adalah hal yang berhubungan dengan aspek mental seperti motivasi, persepsi, dan sikap. Kemudian yang dimaksud dengan fisiologis adalah hal yang berkaitan dengan kondisi fisik individu yang mempengaruhi performa kerja, misalnya kesehatan dan stamina. Berikutnya yaitu lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan meliputi kondisi eksternal yang mempengaruhi perilaku seperti tempat kerja, fasilitas, dan iklim kerja. Berikutnya, pendekatan yang digunakan untuk memahami perilaku individu diantaranya adalah pendekatan kognitif, pendekatan reinforcement, dan pendekatan psikoanalitis. Pendekatan kognitif menekankan pada proses berpikir individu dalam memahami situasi dan membuat keputusan. Pendekatan reinforcement yaitu berfokus pada penguatan perilaku melalui pemberian imbalan atau sejenis hukuman. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan psikoanalitis, yaitu menggali aspek-aspek bawah sadar yang mungkin mempengaruhi perilaku individu tersebut. Selain itu, perilaku individu juga dapat dipahami melalui karakteristik seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, masa kerja, serta kepribadian dan persepsi. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan perilaku kelompok dalam organisasi pendidikan? Nah, menurut pemahaman saya, kelompok dalam organisasi adalah kumpulan individu yang berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama. Perilaku kelompok adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh dua atau lebih individu yang bekerja sama. Selanjutnya, beberapa bentuk kelompok yang ada dalam organisasi antara lain adalah yang pertama kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok kecil dengan interaksi langsung, seperti tim kerja yang kecil. Kemudian yang kedua yaitu kelompok formal dan informal.
Kelompok formal dibentuk oleh organisasi untuk tujuan tertentu, sedangkan kelompok informal terbentuk secara alami berdasarkan minat atau persahabatan. Kemudian yang ketiga, kelompok terbuka dan tertutup. Kelompok terbuka mudah menerima anggota baru, sedangkan kelompok tertutup memiliki batasan yang lebih ketat. Selanjutnya kelompok referensi. Kelompok referensi ini adalah kelompok yang menjadi acuan bagi individu untuk menentukan sikap dan perilaku. Berikutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku kelompok? Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku kelompok meliputi yang pertama struktur kelompok, termasuk peran dan hierarki dari kelompok. Kemudian yang kedua, kohesi kelompok, tingkat kekompakan dan solidaritas antar anggota kelompok. Yang ketiga adalah komunikasi. Bagaimana cara anggota kelompok berkomunikasi mempengaruhi kerjasama dan kinerja tim. Yang keempat adalah kepemimpinan dalam kelompok. Gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi motivasi dan koordinasi. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah, proses bagaimana kelompok mencapai kesepakatan dan mencari solusi bersama-sama. Selanjutnya, apa sih kepemimpinan super leadership? Nah, super leadership adalah konsep kepemimpinan di mana seorang pemimpin membantu anggota tim untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Ini dikenal sebagai tipe kepemimpinan yang mendorong pemberdayaan atau empowerment, di mana pemimpin berperan sebagai fasilitator yang membantu anggota mengembangkan keterampilan self-leadership. Selanjutnya, karakteristik utama dari super leadership itu diantaranya yang pertama adalah memberdayakan bawahan. Seorang pemimpin memberikan kepercayaan kepada anggota tim untuk mengambil inisiatif sendiri. Kemudian yang kedua, pengembangan kepemimpinan diri, yakni fokus pada membantu anggota mengasah kemampuan memimpin dirinya sendiri. Selanjutnya, delegasi dan pemberdayaan, yaitu pemimpin memberikan tugas dengan tanggung jawab yang jelas, namun tetap mendukung dan pastinya tetap memantau kinerja tim. Selanjutnya, fokus pada pembelajaran dan pengembangan, yaitu di mana seorang pemimpin itu mendorong pembelajaran berkelanjutan dan mengembangkan keterampilan setiap anggota tim. Yang kelima atau yang terakhir adalah komunikasi terbuka. Di sini seorang pemimpin itu menjaga alur komunikasi yang jelas dan terbuka tentunya agar setiap anggota merasa didengar dan merasa dihargai. Selanjutnya prinsip-prinsip super leadership antara lain memberikan ruang untuk inisiatif, membangun kepercayaan, dan menyediakan dukungan yang diperlukan. Penerapan super leadership telah terbukti efektif di berbagai sektor, termasuk teknologi, dalam bidang pendidikan, dan industri kreatif dengan menciptakan budaya kerja yang mendorong kemandirian, inovasi, serta pemberdayaan. Iya, demikianlah kesimpulan yang dapat saya tarik dari hasil diskusi kelompok 7 kemarin. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi kita bersama dan tentunya menambah pengetahuan dan ilmu baru untuk saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.